Puji Tuhan. Hari ini kita belajar lagi akan firman Tuhan dan kita percaya hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Harinya kita beribadah kepada Tuhan. Harinya kita bersukacita datang ke pelatarannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan judul kebahagiaan sejati. Siapa yang ingin bahagia? Semua ingin bahagia. Bahagia sejati berarti ada kebahagiaan yang palsu. Nah, kalau kita tahu ada kebahagiaan yang sejati, kenapa kita mau bahagia yang palsu? Mari kita belajar bahagia betul-betul yang sejati. Kita buka dalam Mazmur pasal 1. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kitab Mazmur dimulai dengan perkataan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ayo baca semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tambahkan, bukan hanya berhasil, tapi beruntung. Hogilai. Siapa yang tidak mau hogilai? Semua mau hoki. Hoki itu satu hal yang luar biasa. Yang membuat hoki itu bukan manusia. Hanya Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran yang sejati, kebahagiaan yang sejati, ada nasihat dari Raja Daud menulis, dia menuliskan tulisannya awal-awal pertama-tama, berbahagialah. Karena semua manusia pasti mengejar kebahagiaan. Siapa yang mengejar? Pingin hidupnya susah aja. Tidak mungkin. Semua kepingin bahagia. Nasihat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa sih orang fasik itu? Orang fasik itu orang yang mengerti, tahu, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tahu firman, disuruh mengampuni, tapi dia tidak melakukan. Suruh mengasihi,
tetapi dia tidak melakukan. Firman itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Bahkan juga bukan tidak berjalan menurut orang fasik, tapi juga tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang sudah berdiri saja di kumpulan orang berdosa, itu jahat di mata Tuhan. Itu tidak akan mengalami kebahagiaan. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apalagi duduk sama orang yang, orang kalau sudah duduk pasti ngobrol. Pasti bincang-bincang. Betul? Apa yang dibincangkan? Dikatakan, oh kumpulannya aja namanya pencemooh. Pasti suka cemooh. Apa arti pencemooh? Suka ngata-ngatai orang. Suka merendahkan manusia. Bahkan suka merendahkan hadirat Allah. Enggak perlulah. Minggu kok ibadah. Minggu ya buat senang-senang. Lancar-lancar. Jalan-jalan. Itu hanya satu contoh. Tapi kita harus belajar. Kebahagiaan seseorang itu ada hubungannya dengan Tuhan. Kalau orang itu punya hubungan dengan Tuhan, dia tahu sumber anugerah, sumber kehidupan hanya dari Tuhan. Kalau orang punya persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang intim, bukan hanya aku kenal kok Tuhan Yesus, tapi kenal enggak kehendaknya, kenal enggak keinginannya, kenal enggak maksud-maksudnya. Karena Tuhan mengatakan, orang yang mendengar firman Tuhan disebut juga bahagia. Tapi lebih berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Disuruh memberi. Wah, kapan aja. Mari kita belajar. Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang dikoncang-koncang, tumpah keluar ke dalam ribaanmu. Siapa yang tidak mau? Ya mau semua. Berarti penuh ya. Dipadatkan, dikoncang-koncang. Zaman dulu kalau orang beli beras, tidak ada timbangan. Cerita-cerita dari nenek kita. Pakai takeran ya. Takerannya digoncang-goncang supaya penuh berasnya di dalam 1 liter itu. Baru ditumpahkan ke dalam ribaan tempat wadah dari orang yang beli beras tadi. Begitu juga kalau kita suka memberi, Tuhan berjanji berkat itu dipadatkan, jadi penuh. Sampai meluber. Kadang-kadang sampai ditambahi
tak imbui sampai munjung. Tahu munjung? Sampai melebihi dari takaran itu sedikit. Itulah Tuhan kita. Sebab itu berbahagia orang yang memberi. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti akan hal ini, mari kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lebih berbahagia orang yang mendengar, yang melakukan, bukan yang mendengar. Nek dengar, ndak lakukan, bahagianya ndak penuh. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan itu ada kebahagiaan. Full, melimpah. Karena Yesus datang membawa hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang kita belajar ya, bagaimana supaya kita bisa berbahagia. Yang pertama, kesukaannya firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Saudara punya kesukaan enggak? Tuhan itu juga punya kesukaan. Kita pun punya kesukaan. Tapi apakah kita bisa berbahagia? Poinnya cuma satu. Yang ke satu maksud saya. Kesukaannya firman Tuhan. Di ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, perkatakanlah kitab Taurat ini dan renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil, beruntung, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ini kesukaan firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh tahu kesukaan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita menyukai pesan-pesan dari firman Tuhan. Pesan-pesan dari apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Kita akan disebut orang yang berbahagia. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Seperti kalau kita punya kesukaan. Kesukaannya apa? Orang Indonesia makan nasi. Kalau belum makan nasi, belum makan. Padahal sudah makan roti. Sudah menyamil-nyamil. Tapi dikatakan, sudah makan. Belum. Karena belum makan nasi. Ya ini cuma kita ini belajar. Semua punya kesukaannya. Kita sekarang belajar kesukaannya firman Tuhan. Kita tanya pada teman-teman kita kalau ketemu. Sudah baca firman? Sudah baca firman? Berapa pasal? Sudah berapa kali baca Alkitab? Baca Alkitab itu bukan hanya tinggal baca loh. Tapi kita belajar baca firman Tuhan itu mungkin 1 pasal sehari. Tapi dari 1 pasal itu
Apa yang kita dapat, apa yang kita perlu renungkan. Seperti pasal 1 itu. Pasal 1 ini kesukaannya firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, aku harus punya kesukaan. Katakan aku harus punya kesukaan. Kesukaanku bukan shopping ya Tuhan. Kesukaanku baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dari situ kita dapat rema. Rema yang harus kita lakukan. Oke? Yang pertama bisa berbahagia kita merenungkan firman Tuhan, kesukaannya firman Tuhan. Yang kedua, bergaul intim dengan Tuhan. Sudahkah kita bergaul intim dengan Tuhan? Pasti akan ada buahnya. Begitu juga suami istri bergaul intim. Pasti berbuah. Buahnya ada anak 1, ada anak 2, ada anak 3, ada anak 4. Zaman dulu anak sampai 12, sampai 14. Karena dulu tidak ada KB. Tapi puji Tuhan, setelah zaman sudah berubah, ada program keluarga berencana. Anak 1, 2, 3, 4 itu wis kebanyakan. Tapi semua itu sudah ada direncanakan oleh keluarga suami istri, bahkan direncanakan oleh Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan itu baik. Kita bergaul intim, pasti berbuah. Orang yang bergaul dengan yang berdosa, pastilah ikut-ikut kehidupan yang berdosa. Tetapi orang yang bergaul dengan Tuhan, dikatakan ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang berdosa. Menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau sudah berdiri berarti sebentar lagi jalan di jalannya orang berdosa. Apalagi dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini membincangkan mungkin kekurangan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu manusia. Tetap manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Betul? Kalau saudara melihat kekurangan nih, dicari-cari itu banyak kekurangan manusia. Tapi kalau kita mengerti hamba Tuhan itu manusia, kita bukan mencari kesalahan, tapi kita melihat kelebihan-kelebihan dari hamba Tuhan itu. Jadi jangan ikut-ikutan ya dengan pencemooh, membuat orang itu semakin jauh dari kebenaran. Karena apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita belajar. Jangan kumpul dengan orang berdosa. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita belajar yaitu yang ketiga, ada kepuasan sejati. Sampai zaman dulu ada lagu, aku puas bersama Yesus. Lagu lama sekali, saya masih ingat kata-katanya. Betapa senangnya mengiring Yesus. Aku mengiring Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kalau kita puas pasti kita ngalami cintanya Tuhan. Dan kita juga mencintai Tuhan. Dia mau ditanam. Dikatakan Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja. Wah, tangan kita berarti diberkati. Apa saja, katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil. Kerja apa kalau disertai Tuhan pasti berhasil. Karena apa? Tanya dulu sama Tuhan. Saya percaya kita semua akan mengalami kepuasan. Orang kalau puas, contohnya puas sudah makan di rumah, kalau ada makanan di luar, jajanan-jajanan yang tidak sehat, pasti tidak akan beli. Karena tahu itu tidak sehat. Itulah hidup. Kalau hidup kita puas ada di rumah Tuhan, kita ditanam di pelatarannya Tuhan, kita percaya pasti menghasilkan. Meskipun ada ujian, proses-proses, karena besi menajamkan besi. Loh, jangan pikir saudara di gereja ketemu orang macam-macam. Ada sing ngomongannya enak, ada sing ngomongannya sengak, menyakitkan. Betul? Tapi itu semua menguji hidup kita. Apakah kita mau tertanam dalam gereja BMC New York ini? Tetap setia, jujur, taat. Puas. Karena aku beribadah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mari kita belajar. Mengerti hatinya Tuhan. Kalau orang ditanam di bait Allah, pasti dia akan berbuah. Hidupnya jadi berkat. Ya. Inilah kita belajar puas. Tapi apakah ada dampaknya bagi orang yang tidak menyukai firman Tuhan? Dampak bagi orang yang tidak kesukaannya firman Tuhan. Kita lihat di ayat
Mazmur ayat 1, 4-6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam kumpulan orang benar. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tuhan itu mengenal jalan kebenaran. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita harus yakin kita juga dikenal. Dan ada jaminan orang yang dikenal Allah pasti masuk surga. Karena firman Tuhan katakan, Matius 7 ayat 21-23 katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak. Loh Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, henyalah engkau di ayat 23. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita belajar. Kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Yang pertama apa? Kesukaannya firman Tuhan. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Artinya apa hidup intim? Bergaul dengan Tuhan. Setiap hari bergaul. Karena Tuhan berjanji. Orang yang dekat kepada Tuhan, Tuhan itu akan mendekat. Bahkan dia lebih dekat. Dia ada di dalam hidup kita. Lebih dekat dari bagian kita. Dia ada di dalam kita. Dia selalu bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Pasti orang yang bergaul dengan Tuhan suka ditanam di baitnya. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mendapat kepuasan. Mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati. Jangan sekali-kali kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu itu tidak berumur panjang. Tapi kita mau ditanam seperti pohon. Seperti pohon. Bukan cuma seperti kecambah. Kecambah sebentar tidak berbuah. Memang langsung keluar. Bertumbuh. Tapi bertumbuhnya tidak lama. Tidak lama. Tapi seperti pohon. Kalau orang nanam pohon mangga, pasti menikmati buah mangga. Apalagi menanam pohon durian. Memang berpuluh-puluh tahun. Betul? Puluhan tahun. Baru mengalami buahnya. Puji Tuhan. Kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Haleluya.